Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menurut beberapa riwayat pernah menikahi 8 orang perempuan. Satu di antara yang dinikahinya adalah Nailah binti Farafisoh bin Ahwas bin Amr bin Sa'labah bin Haris bin Hisan bin Domdom. Nailah adalah orang asli Arab, dan yang menjadi menarik, Nailah adalah seorang non-muslim. Dia beragama Nasrani dan ia dinikahi oleh Utsman masih dalam kondisi non-muslim. Bagaimana perjalanan cinta Nailah dan Utsman? Simak yuk Mubasyarah ila qissatihi. Dikisahkan bahwa salah seorang sahabat bernama Said bin As menikahi saudara kandung dari Nailah di saat dirinya menjadi gubernur Kufah. Mendengar kabar pernikahan ini, Utsman sebagai khalifah lantas mengirimkan surat yang isinya pertanyaan tentang kedudukan dan kecantikan wanita yang akan dinikahi oleh Said. Aku mendapat berita bahwa kamu menikahi seorang wanita. Beritahukan kepadaku tentang kedudukan dan kecantikannya. Said pun membalas surat Utsman. Ia berkata tentang kedudukan calon istrinya yang ternyata adalah putri Al-Farafisoh, rakyat Kufah yang beragama Nasrani. Sementara kecantikannya, ia adalah wanita yang putih dan tinggi. Setelah mendapat surat balasan Said dan membacanya, Utsman melayangkan surat kembali kepada Said. Dalam surat itu, Utsman menanyakan perihal apakah istrinya memiliki saudara jika ada Khalifah Utsman ingin menikahinya. Jika ia mempunyai saudara perempuan, maka nikahkanlah aku dengannya, kata Utsman. Said bin As lantas menemui Farafisoh dan tanpa basa-basi, Said meminta kepadanya, nikahkanlah Amirul Mukminin Utsman dengan Nailah. Farafisoh yang seorang Nasrani ternyata menyetujui pernikahan ini. Ia kemudian meminta anak lelakinya yang bernama Dob yang sudah muslim untuk menikahkan saudarinya Nailah dengan Utsman. Pernikahan Utsman dan Nailah pun akhirnya tergelar. Utsman lalu membawa Nailah ke rumahnya. Menurut Yasim Muhammad Badar, dalam karyanya Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga, diceritakan bahwa Utsman merasa beruntung dapat menikahi Nailah. Rumor ini menjadi perbincangan banyak orang. Bagaimana tidak, Utsman menikahi seorang Nasrani, beda dengan istri-istrinya yang lain. Tapi ini tidak menjadi masalah bagi Utsman. Ia terus memberi pemahaman ajaran Islam kepada istrinya tanpa memaksa, hingga istrinya menjadi seorang muslimah. Nailah adalah istri setia Utsman hingga suatu peristiwa berdarah menghampiri Utsman. Kita bahas sekilas ya teman-teman. Seorang sejarawan bernama Al-Waqidi menuturkan bagaimana kisah pengepungan Utsman sebelum dibunuh. Menurutnya, para pemberontak sudah mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Ada juga yang mengatakan 2 bulan 20 hari. Lama juga ya. Ada beberapa kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka hendak membuat makar terhadap Utsman. Singkat cerita, para pemberontak satu persatu masuk ke dalam rumah Utsman. Saat ini terjadi, Nailah tetap berada di samping Utsman. Ada seorang pemberontak bernama Ruman bin Sarhan, matanya digambarkan berwarna biru dengan postur tubuh yang pendek, penuh kecerobohan dan sikapnya yang temperamental. Saat menemui Utsman, ia telah menyiapkan sebilah belati, yang kemudian dengan belati ini ia menghunus Utsman hingga Utsman tersungkur dan meninggal. Sedangkan dalam riwayat lain, menurut Dr. Mustafa Murad, ia menerangkan bahwa pemberontak keji yang masuk ke rumah Utsman adalah seseorang dari Mesir. Pada saat itu, Utsman sedang membaca Al-Quran dan pedang melayang ke tubuhnya hingga membuatnya tewas. Kepalanya tersungkur pada mushaf Al-Quran yang ada di pangkuannya. Seolah tak terima dengan kematian suaminya, Nailah hendak membalas dendam. Saat terjadi pembunuhan, jasad Utsman disembunyikan di balik pakaian yang dikenakan oleh Nailah. Tidak berselang lama, datanglah seorang penduduk Mesir yang lainnya mendekati jasad Utsman. Dengan pedang di tangannya, ia berkata, "Demi Allah, aku akan memotong hidungnya." Orang itu lantas meminta Nailah untuk menyingkir dari jasad Utsman. Dia diminta untuk tidak menghalang-halangi tujuannya menghancurkan Utsman. Tapi Nailah bersikeras dan menolak perintah orang itu, sampai ibu jarinya terputus, terkena sabetan pedang si pemberontak. Nailah lalu meminta tolong kepada pembantu Utsman yang bernama Rabah.
yang saat itu membawa pedang Utsman. "Bantu aku menghadapi orang ini dan jauhkan dia dariku," kata Nailah. Rabah menuruti Nailah dan ia mampu menebas si pemberontak hingga akhirnya meninggal. Setelah jasad Utsman dikebumikan, Nailah menyerukan balas dendam atas kematian suaminya. Dengan ibu jari yang terputus, Nailah membawa pakaian Utsman dan ia pergi ke Damaskus di bawah pusat pemerintahan Muawiyah. Dan demikianlah teman-teman kisah cinta Nailah dan Utsman bin Affan. Nailah merupakan istri yang menjadi saksi atas pembunuhan Utsman. Berkaitan dengan keyakinannya, kisah di atas menerangkan bahwa saat ia dinikahi oleh Utsman, ia masih beragama Nasrani. Tapi pada akhirnya Nailah masuk Islam. Ia tumbuh menjadi seorang istri solehah yang setia menemani Utsman sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari kisah Nailah binti Farafisah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel Ruang Sujud.